Islam tahiyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa majid ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihim wa ihtada bi hadihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat yang saya muliakan, Ketua Takmir Masjid Munawwarah serta seluruh jajaran pengurus yang hadir pada pagi hari ini, yang saya ta'zimi, yang kita muliakan para imam, para ustaz, a'immatul masjid yang juga hadir pada pagi hari ini, para haji dan hajat, bapak-bapak dan ibu-ibu, tokoh agama serta adik-adik santri yang juga hadir pada pagi hari ini, seluruh jamaah kajian salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla, khususnya bagi saya pada pagi hari ini sebagai bagian dari orang Tanggamus yang tadi sudah disampaikan bahwa sejarah tidak mungkin bisa dilupakan bahwa Kota Agung, Gisting dan Tanggamus dan sekitarnya adalah bagian dari rumah saya. Walaupun tadi disampaikan geser sedikit ke arah Bandar Lampung, tapi tetap kampung halaman, Desa Banjarmasin, Negara Batin, Kota Agung, Gisting, Talang Padang dan seterusnya. Bahkan nenek dan kakek saya wafatnya di Sinarwaya, di Pringsewu. Jadi betul-betul ini adalah sama dengan saya pulang kampung. Dan beberapa hari yang lalu ketika beliau Ustaz Ahmadi Sumaryanto, beliau meminta untuk bisa silaturahim pada pagi hari ini di Masjid Munawwarah. Saya sampaikan kebetulan kemarin juga ada saudara yang punya acara di kampung. Jadi judulnya ini adalah Pulang Kampung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya berbahagia sekali juga bisa bertemu dengan orang-orang yang baik di Masjid Al-Munawwarah, yang memang masjid ini ya sesuai dengan namanya, munawwar gitu kan, penuh dengan cahaya. Dan hadir juga di ruangan ini anak-anak kita, wajah-wajah yang mulia, generasi penerus, anak-anak kita yang sedang belajar di pondok pesantren. Mudah-mudahan beliau-beliau inilah nanti yang akan meneruskan perjuangan kita selaku orang tua yang sudah memberikan contoh, yang sudah membukakan jalan buat anak-anak kita untuk mereka ke depan merintis jalan dan meneruskan perjuangan orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini sesuai dengan tema ketika beliau Bapak Haji Ahmadi Sumaryanto meminta saya untuk hadir silaturahim dalam majelis ilmu di pagi hari ini, saya juga waktu itu kepikir saja, Ustaz, udah judulnya ilmu dan kemerdekaan. Kenapa tema ini saya angkat Bapak Ibu? Ada beberapa hal yang menurut saya juga penting untuk kita renungkan bersama. Karena hari ini dan ini ada anak-anak kita yang sedang belajar di pondok pesantren. Bapak Ibu, di dalam tradisi Islam, belajar agama itu tidak bisa hanya sekedar kita membuka WA, membuka internet lalu kita baca dan kita simpulkan. Termasuk juga kita membaca buku lalu coba kita pahami, kita simpulkan juga. Walaupun itu adalah bagian dari cara kita mencari ilmu. Ya, termasuk juga bukan
pada sejarah waktu kita dulu di pesantren, ada satu tradisi yang itu sebenarnya bukan tradisi pesantren yang baru dibuat ataupun juga dicontohkan oleh para ulama di Nusantara atau di Indonesia. Tapi tradisi talaqi itu juga adalah bagian dari warisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang sudah mencontohkan itu ketika kita belajar ilmu, apalagi kita belajar Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan di dalam Islam. Maka ketika kita belajar Al-Quran itu salah satu metode yang diajarkan oleh Rasulullah, bahkan ini yang dipegang oleh para ulama sampai hari ini, adalah metode talaqi. Yang dimaksud metode talaqi itu adalah bahwa orang yang ingin belajar Al-Quran itu, baik secara bacaan maupun juga pemaknaan atau tafsir isi Al-Quran, maka yang diajarkan oleh Rasul, para sahabat, tabi'in. Bahkan bahasa saya kalau sudah sebut dari generasi sahabat Nabi, sahabat, tabi'in, sampai zaman kita tabi pun juga begitu. Ya, nah, orang Lampung ini kan generasi tabi pun. Ya, tadi lupa salam Lampungnya tabi pun. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, cara talaqi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW lalu diturunkan kepada para sahabat kepada tabi'in, sampai kepada ulama kita, bahkan hari ini di pondok-pondok pesantren, di pusat-pusat kajian Islam. Kalau sudah bicara Al-Quran itu berarti dia adalah metodenya adalah talaqi. Maka ada hari ini kita lihat beberapa pondok pesantren modern untuk tahfidzul Quran hari ini sudah mengembangkan dengan cara ini pondok pesantren pengajaran Al-Qurannya bersanad. Kenapa disebut bersanad? Kan bersanad itu maksudnya Bapak Ibu, bersanad itu kan istilah sanad, kan istilah dalam ilmu hadis. Ya, istilah dalam ilmu hadis yang dipakai oleh sebagian orang hari ini untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang lain. Karena metode sanad itu adalah sesuai dengan namanya, sanad adalah rangkaian para perawi hadis. Misal Rasulullah SAW bersabda, didengar oleh sahabat si A. Sahabat si A menyampaikan pada sahabat si B. Anggaplah habis pada generasi sahabat. Sahabat si A dan si B tadi bertemu dengan para tabi'in, murid-murid mereka yang tidak bertemu dengan Nabi. Dua orang sahabat tadi menyampaikan kepada dua muridnya dari generasi tabi'in, lalu dua generasi tabi'in tadi, dua tabi'in tadi menurunkan lagi pada tabi'in, terus sampai ke bawah, sampailah ketemu kepada para penulis kitab-kitab hadis semisal Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan juga Ashabus Sunan. Sebelum periwayatan hadis, sebelum hadis-hadis Rasulullah SAW itu dibukukan oleh para ulama. Begitu hadis itu ditulis dalam tulisan-tulisan, dalam lembaran-lembaran kertas, dan juga lembaran-lembaran penulisan periwayatan hadis pada saat itu, begitu hadis sudah dibukukan, selesai periwayatan hadis. Karena orang tinggal membaca dari buku. Maka kita sebut rawahul Bukhari, rawahul Muslim, rawahul Ahmad. Setelah Bukhari, Muslim, dan Ahmad putus sudah periwayatan hadis, maksudnya selesai karena hadis sudah dibukukan. Tapi ketika hadis disampaikan oleh Rasulullah secara lisan kepada sahabat kepada tabi'in kepada tabi'in, terus sampai ke bawah, sampai hadis dibukukan, semua disampaikan melalui lisan dengan hafalan. Karena dia dengan lisan dan hafalan, maka perlu orang-orang yang merekam. Karena direkam secara hafalan, maka setiap orang yang menyampaikan akan ditanya, Anda dapat dari mana? Nah, karena semua orang bicara tentang agama ditanya siapa yang meriwayatkan, maka temulah nanti dalam periwayatan hadis itu sanadnya siapa, perawinya ini, berhenti sampai Imam Bukhari misalnya. Nah, rangkaian periwayatan hadis inilah yang kita sebut dengan istilah sanad dalam ilmu hadis. Nah, kenapa sanad itu dipakai oleh para ulama? Untuk menghindari supaya berita yang disampaikan, berita agama itu tidak disusupi oleh berita-berita yang tidak benar. Pengakuan-pengakuan yang tidak sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pentingnya periwayatan hadis menggunakan metode sanad seperti itu. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam pelajaran ilmu Al-Quran, qiraah Al-Quran
gurunya dapat dari gurunya. Gurunya ini dapat dari gurunya sampai tabi'in, kemudian sampai sahabat, sampai Rasulullah. Begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, metode pelajaran agama atau pembelajaran dan pengajaran agama dengan metode seperti ini, satu fungsinya agar kita bisa memahami agama ini sesuai dengan apa dulu yang dipahami oleh Rasul dan para sahabat. Kan intinya itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar pemahaman kita terhadap agama itu baik dan benar sesuai dengan pemahaman yang dulu dipahami oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, maka kita dalam mempelajari agama itu pun juga hari ini tidak cukup dengan membaca WA, melihat YouTube, melihat scroll TikTok dan lain sebagainya. Ada ceramah-ceramah singkat dalam dalam web-web, dalam link-link YouTube, akun-akun media sosial, lalu kita simpulkan. Tidak bisa begitu Bapak Ibu. Kalau itu yang kita pakai dalam memahami agama, maka akan timbul pemahaman-pemahaman yang rancu, pemahaman-pemahaman yang kalau kita kembalikan kepada kitab Turos, pada kitab-kitab klasik yang ditulis oleh para ulama, ketemu nanti ternyata apa yang selama ini dianggap sudah benar menurut masyarakat, begitu dikembalikan kepada penjelasan para ulama, nanti nggak ketemu, ya, tidak ketemu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam hadis tadi yang awal saya sampaikan, Rasulullah menjelaskan begini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, yufaqihu fiddin, pasti Allah akan membuat dia, menjadikan dia orang yang faqih, yang faham terhadap urusan agama. Jadi kebaikan itu adalah orang yang faham agama. Perhatikan Bapak Ibu, Nabi tidak mengatakan bahwa siapa yang ingin kebaikan harus banyak-banyak nonton YouTube, enggak. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan adalah orang yang paling banyak membaca buku dengan tidak. Karena membaca buku itu adalah salah satu wasilah. Tapi bertanya langsung pada guru itu adalah wasilah yang lain. Maka Rasul mengatakan Bapak Ibu, barang siapa yang Allah inginkan baginya adalah kebaikan, maka Allah akan membuatnya faham terhadap agama. Kita lihat Bapak Ibu, ini contoh real di masyarakat, misalnya begini. Pernahkah kita melihat, mohon maaf, ada orang yang ketika dia sholat, karena dia memiliki pemahaman bahwa yang namanya sholat itu, niat itu harus sejajar dengan takbir yang dia lakukan. Atau ketika dia merasa bahwa niatnya itu sudah betul-betul sejalan, seiring, tidak ada yang mendahului antara lafal yang keluar dari mulut dengan hati yang berada di dalam Allah. Pernah melihat Bapak Ibu, ada orang yang sholat takbirnya berulang-ulang gak selesai-selesai? Pernah? Ya kan? Coba sesekali diajak ngobrol, kenapa dia melakukan itu? Pasti jawab dia, karena dia membaca. Dia menyimpulkan bahwa untuk sahnya niat sholat itu harus ada kesesuaian antara lafal tak Allah baca. Bahkan sering juga kita lihat, bukan hanya ketinggalan surat Al-Fatihah, bukan hanya ketinggalan bacaan ayat, bahkan ada yang sampai ketinggalan 2 rakaat, imam sudah menghabiskan 2 rakaat, dia belum selesai takbir-takbir. Ya, bayangkan Bapak Ibu kalau itu terjadi di restoran, kawan sudah habis 2 piring, sudah tahu cie, dia baru megangin sendok sama cuci tangan, ya kan? Kawan hampir kenyang, dia masih belum mulai. Kira-kira hasil akhirnya bagaimana Bapak Ibu? Ini kalau babnya ada di restoran. Tapi ini babnya dalam sholat Bapak Ibu. Maka dulu ada seorang ulama namanya Ibnu Qayyim rahimahullah. Ketika dia melihat fenomena ada orang-orang yang kadang-kadang atas dasar klaim paham terhadap agama, dia menganggap bahwa itu bagian dari pemahaman agama yang paling benar. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, ketika ada orang yang seperti ini, yang dia nggak selesai membaca, melafalkan, yang bagi yang melafalkan ya, bagi mereka yang melafalkan niat, dia tidak selesai
bisikan setan. Maka Imam Ibnu Qayyim menulis buku namanya Talbisu Iblis. Orang-orang yang kena, ya kan, kena bujukan, kena rayuan, kena propaganda setan, iblis. Salah satunya apa? Tadi dia berkeyakinan bahwa niat itulah cara yang paling benar. Ternyata dengan pemahaman yang tidak utuh, itulah akhirnya iblis masuk, membuat hati dia tidak nyaman. Akhirnya orang sudah selesai sholat, dia belum selesai takbiratul ihram. Sekarang kita tanya, ada nggak di zaman Nabi sahabat mencontohkan seperti itu, atau sahabat melakukan seperti itu di depan Rasulullah? Nggak ada. Ya, kita tidak pernah menemukan itu. Ya, atau ini ada Bapak Ibu, saya pernah di metro, ada satu orang jamaah konsul. Rupanya beliau ini sebelum konsultasi ke saya itu udah hampir semua ustaz, kawan-kawan kita yang ada di metro sudah ditanya semua. Milih. Kalau tadi adalah dalam bab niat, jadi babnya adalah bab wudu. Bab wudu. Jadi kawan ini setiap dia selesai wudu, begitu masuk ke musola atau masjid, dia mau Allahu Akbar, tiba-tiba ragu. Waduh, batal nggak ya wudu saya? Akhirnya disimpulkan batal wudunya. Kenapa? Dia berkeyakinan di celananya ada kotoran. Kalaupun tidak ada pada celananya, tadi saya kan wudu di kamar mandi. Jangan-jangan pas saya jalan dari kamar mandi sampai ke dalam masjid, di jalan itu ada najis. Akhirnya balik lagi ke tempat wudu. Orang sudah mulai sholat. Begitu masuk lagi, keluar lagi pertanyaan itu. Jangan-jangan. Terus keluar kalimat itu Bapak Ibu. Akhirnya selesai sholat, dia cuma bolak-balik ke kamar mandi. Coba kalau tanya sama orang ekonomi, berapa banyak modal yang menghabiskan air, listrik, sholat nggak selesai. Ya kalau satu orang, kalau 100 orang yang model itu, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu yang mati Allah, ada model orang-orang yang seperti itu, yang karena dia menganggap ini adalah paham agama yang benar, ya kan? Dengan perasaan was-was seperti itu, akhirnya Pak, sholat nggak selesai, bolak-balik ke kamar mandi. Sekarang pertanyaan kita Bapak Ibu, contoh, mohon maaf, karena ini kita harus clear kan. Ini masjid luar biasa. Kita lihat karpetnya bersih, ya, dari ujung ke ujung bersih. Kalau mau kita tanya pakai ilmunya kawan yang tadi, apakah ada di antara kita yang bisa menggaransi, yang bisa memberikan jaminan 100% bahwa karpetnya tidak ada najis? Ada? Ada Bapak Ibu? Nggak usah karpet lah, nanti takmir tersinggung, mohon maaf. Karena ini udah bersih banget. Yang ada di badan kita, di pakaian kita, ada Bapak Ibu, adik-adik santri yang bisa memberikan garansi jaminan 100% bahwa di pakaian kita, di sarung kita, di celana kita, di baju kita, apalagi kain bagian dalam, tidak ada najis sama sekali. Ada yang bisa menggaransi? Enggak ada Bapak Ibu. Tapi kenapa kita yakin bahwa ini bersih? Karena agama itu didasarkan pada keyakinan yang kuat, bukan pada keraguan-raguan. Itu kaidah Bapak Ibu. Jadi agama itu dasarnya adalah keyakinan yang kuat. Jadi kalau Bapak Ibu yakin sarung ini bersih, tidak terlihat ada najisnya, tidak ada aromanya, ya, tidak ada bendanya terlihat di depan mata. Kalau Bapak Ibu yakin bersih, bismillah, fattaqullaha mastata'tum. Begitu. Maka dulu Bapak Ibu, ulama ketika membahas tentang kajian fikih, kita baca dalam bab taharah misalnya. Ada dulu waktu kita belajar fikih di sekolah-sekolah, di pondok-pondok pesantren, bahkan dari madrasah sudah diajarkan ada pembahasan ma'ul kullatain, air 2 kula. Dulu sebelum masjid kita cari, sebelum ada sumur bor, sebelum ada sanyo, masih nimba. Masih tahu Bapak Ibu masih cara nimba ya? Nah, setelah timba lalu muncullah sumur yang dipompa-pompa begini. Itu udah paling canggih itu. Sebelum adanya, ya mohon maaf, belum ada listrik, mungkin listrik masih terbatas, sumur bor belum ada, sanyo belum ada, orang masih nimba, kedalaman sumurnya puluhan meter.
kampung pakai bak. Ya, pakai apa? Pasti ada di sini dulu pernah mengalami air dalam bak besar. Nah, di dalam kajian fikih air yang ada dalam bak besar itu kan dijelaskan oleh para ulama. Ya, kalau airnya lebih dari 2 kula, kejatuhan najis, warnanya tidak berubah, aromanya tidak ada yang berubah, rasanya juga tidak ada yang berubah, tahur, suci. Padahal jelas kata para ulama ada kotoran, ada najis yang jatuh. Nah, sekarang pakaian kita ini Bapak Ibu, selama tidak ada benda yang pasti, maka kita yakini karena ini sudah dicuci, maka dia bersih. Seperti itu. Lain halnya kalau sarung udah 3 bulan nggak pernah dicuci, dipakai tiap hari. Oh, sudahlah kalau itu jelas. Ya kan nggak begitu Bapak Ibu. Ya kan kita kalau pakaian sholat kadang beberapa 2-3 kali pakai langsung cuci. Subhanallah. Nah, jadi kaidah yang paling besar Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah yang tadi yang ragu bagi yang melafalkan niat, yang ragu dengan wudu, sebenarnya kan di dalam agama jelas Bapak Ibu, ya kan? Ulama itu sudah memberikan kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Sesuatu yang sudah diyakini itu tidak boleh dikalahkan dengan keraguan. Kalau Bapak Ibu misalnya tadi kawan saya tadi dia sudah jelas-jelas wudu, ya dari rumahnya sudah wudu, sampai di masjid nggak ada angin keluar dari bagian bawah, nggak ada najis yang terlihat mata yang terinjak. Kenapa harus dibatalkan? Terus sholat. Kalau ada yang membuat Anda ragu, bismillah, karena itulah batas kemampuan maksimal kita, langsung takbiratul ihram. Selama tidak ada yang pasti, karena Anda pastinya sudah wudu di rumah. Lain halnya kalau kita di rumah tadi belum wudu. Ya, kalau kita di rumah belum wudu, sampai di masjid mushola juga belum wudu, pas masuk masjid lah. Saya tadi sudah wudu apa belum ya? Nah, kalau pertanyaannya sudah wudu apa belum? Belum. Karena asalnya manusia itu belum wudu. Ya, lain halnya kalau misalnya dia sudah wudu, pas sampai di masjid ragu, saya sudah batal, saya batal apa enggak ya? Kan kadang muncul, batal enggak? Kan mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang kita bagian bawah ini, ya bagian bawah, kadang perasaan kita ada angin yang kebuka, apalagi kalau rongga kita bagian bawah itu rapat, tiba-tiba kita duduk bergerak, kadang dia ngebuka, perasaan kita ada angin yang keluar, padahal itu bukan angin dari dalam, hanya di rongga bagian luar. Begitu kita ngebuka kayak ada angin yang keluar, maka kata Rasulullah, kalau Anda lagi sholat ragu ada sesuatu yang keluar dari bagian bawah, maksudnya buang angin, apa jawab Rasulullah? Jangan batalkan sholat sampai kamu mendengar suara atau mencium aroma. Kan itu jelas. Jadi Bapak Ibu, kita nggak boleh dalam beragama itu didasarkan pada prasangka-prasangka yang nggak kuat. Ya, maka tadi kaidahnya al-yaqin la yuzalu bisyak. Suatu yang sudah diyakini nggak boleh dikalahkan dengan keraguan. Kalau kita sholat zuhur, ya, imam ragu, rakaat keempat, ragu dia, ya, naik dia, rakaat kelima. Kalau makmum tahu apa yang terjadi, yang harus dilakukan imam. Begitu imam mau naik rakaat kelima, ya makmum, subhanallah, ya kan, subhanallah, imam tuh turun. Sekarang pertanyaannya, kalau imam dan makmumnya lupa semua, loh, ya kalau lupa semua Bapak Ibu, karena ada juga kejadian yang juga lebih dahsyat. Saya pernah di metro, ya kejadian salat maghrib di rumah sakit Islam kota Metro. Ada satu orang bapak, memang rumahnya dekat rumah sakit. Di kalau maghrib datang masuk ke rumah sakit jadi imam sholat. Saya pas lagi jenguk saudara sakit, saya masuk. Beliau jadi imam, saya makmum. Pas kami lagi sholat maghrib itu, ada satu orang, sebenarnya bukan imam yang salah, ada makmum yang ngelamun. Kan ini aneh, ini makmum yang memulai. Biasanya imam, ini enggak makmum. Jadi pas rakaat kedua, imam itu sudah duduk.
langsung ngebalik, Bapak Ibu kita ulang lagi dari awal. Nah, saya yang ada di sebelah kiri imam, kan saya paham fikih Bapak Ibu, nggak mungkin saya batalkan sholat, karena sholat itu sama dengan orang pergi haji sama umrah Bapak Ibu. Niatnya itu harus ijma, dia harus disempurnakan. Maka ada istilah dalam kajian ilmu sholat itu, fikih sholat, ada mufarokoh. Mufarokoh itu meninggalkan imam. Misal Bapak Ibu sholat di terminal, ini bis sudah mau berangkat, Bapak kalau nggak segera keluar tinggalin sama bis. Sementara imam bacanya Al-Baqarah. Sudah di terminal baca Al-Baqarah pula kan. Nah, karena dia hafal. Nah, Bapak Ibu kalau menunggu imam sampai selesai sholat, bis berangkat, maka kata para ulama, Anda sholat berjamaah. Bagaimana caranya biar tidak batal sholat dan tetap dapat pahala? Maka kata para mufarokoh, dia keluar dari imam, dari makmum dia keluar, dia bisa sholat sendiri, meneruskan sendiri sampai selesai, kemudian berangkat. Artinya apa? Sholat itu tidak boleh diputus di tengah jalan, diselesaikan. Maka kalau orang mohon maaf tadi kan kelebihan, ya ditasbih sama kawan tadi, bingung. Ya kalau saya mau tasbih pas dia naik saya tasbih juga, bingung lagi kan ini nanti. Dua orang makmum yang berbeda pendapat tentang sholatnya imam. Akhirnya imamnya dia karena nggak paham, dia terus berbalik. Saya enggak, saya teruskan sholat sendiri sampai selesai. Selesai sholat saya tegur, yang salah Anda, imam tadi udah benar, yang salah makmum. Jadi intinya Bapak Ibu, ya, bahwa sesuatu yang sudah diyakini tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Ini satu. Ya, kenapa kita harus memperdalam, memperbanyak kajian-kajian tentang persoalan-persoalan agama. Yang kedua Bapak Ibu, kalau tadi dalam bab ibadah, hari ini yang lebih ramai lagi pembahasannya di luar bab fikih ibadah, itu adalah fikih muamalah. Dalam bab kitabul buyu, kitab bab jual beli, termasuk juga nanti muamalah itu masuk di dalamnya ahwal saksiyah atau kitab munakahat. Ya, Bapak Ibu coba perhatikan, mohon maaf sebagai orang tua, pernahkah kita hari ini kalau hadir dalam prosesi ijab kabul, coba sih diteliti lagi secara mendalam, kenapa dalam prosesi ijab kabul itu kok kalau orang calon mantu, calon suami itu kalau menjawab sifat ijab dari walinya itu harus satu napas, nggak boleh putus. Ya, bayangkan kalau orang ngomongnya gagap. Ya kan? Bayangkan kalau dia juga baru datang terlambat dalam prosesi ijab kabul itu, ya kan? Nanjak bukit misalnya, nikah prosesinya di bukit gitu, di gunung. Nah, kan nggak mudah Bapak Ibu. Contoh dalam bab perkawinan misalnya, itu yang paling sering hari ini, mohon maaf gitu kan, kita kan sering lihat itu luar biasa, satu napas nggak boleh putus. Jadi, sehingga ketika dia nikahkan putriku Fulana binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, ngebut gitu kan, capeknya cepat sekali. Memang itu sudah sesuai dengan kompilasi hukum Islam, tapi kan ada alangkah baiknya Bapak Ibu kalau kita sebagai orang tua, kita sebagai seorang, coba sih dibuka seperti apa sih penjelasan para ulama, apa iya harus seperti itu. Ternyata begitu dibuka penjelasan dalam kitab-kitab fikih mazhab Bapak Ibu, yang mengatakan harus satu napas, tidak boleh putus, itu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat dalam mazhab Syafi'i, satu pendapat. Dan di dalam mazhab Syafi'i sekalipun, ya, itu tidak mutlak. Kenapa? Karena dalam prosesi ijab kabul itu Bapak Ibu, lagi-lagi di dalam agama itu ada kaidah. Maka dalam kajian usul fikih itu Bapak Ibu, kajian fikih dan usul fikih itu namanya ada kaidah. Jadi kalau kita melakukan prosesi ijab kabul termasuk dalam akad-akad yang lain, ulama sudah memberikan kaidah bahwa ya al-ibratu fil uqud bil ma'ani la bil mabani. Yang menjadi iktibar, yang menjadi patokan standar penilaian sah atau tidaknya satu akad,
itu tidak mutlak didasarkan pada redaksi kalimatnya, tapi lebih kepada makna yang terkandung dalam akad tersebut. Atau begini, karena orang Gisting banyak jualan, banyak orang berdagang di Gisting. Misalnya ibu-ibu jualan, ada yang punya warung nasi ibu ya, jualan nasi ya. Saya masuk di warung nasi ibu, Bu, saya minta nasi ayam 1 piring. Dikasih saya, kasih. Warung, senang orang punya warung kan. Oh, siapin, kasihnya Pak, silakan. Selesai makan, saya keluar, nggak pamit, nggak apa, langsung keluar, langsung naik kendaraan. Kira-kira diteriakin nggak saya? Selesai makan, saya nggak bayar. Kenapa saya nggak bayar? Karena dari kalimat saya minta. Benar-benar ya? Saya tadi bilangnya, Bu, saya minta nasi ayam 1 piring, saya mau makan. Siap. Pertanyaan kita, kalau ada orang yang ngomong seperti itu di restoran, lalu makan dan pulang nggak bayar, berhak nggak untuk diminta bayarannya? Wajib nggak untuk bayar? Kenapa jadi ragu orang Gisting ya? Oh, di sini begitu ya, kalau minta nggak bayar wajib ya, kalau di warung ya. Kalau kami di Metro, kalau dia mau minta kita bayar. Di Gisting nggak bayar? Bayar juga? Oh, sami mawon rupanya. Baik, nah jadi Bapak Ibu perhatikan, kalimat minta di restoran itu walaupun lafalnya minta, meminta itu kan berarti sesuatu yang pada dasarnya kalimat itu arti umumnya nggak bayar, gratis, minta, iya kan? Tapi karena ini di warung, di restoran, di tempat jualan Bapak Ibu, walaupun kalimatnya minta, tapi makna dari minta itu kalau di restoran artinya membeli. Maka walaupun kalimatnya meminta, wajib dibayar. Begitu. Nah, itulah kaidah di dalam ilmu usul fikih atau ilmu fikih Bapak Ibu, bahwa iktibar penilaian terhadap satu akad itu didasarkan pada makna yang terkandung pada lafal, bukan pada diksi dan redaksi kalimatnya. Jadi walaupun bunyinya minta, tetap bayar. Nah, dalam proses ijab kabul Bapak Ibu sudah jelas. Yang lebih dasar lagi Bapak Ibu, pernah ada satu majelis perkawinan hampir berantem antara keluarga besar calon pengantin pria dan wanita. Gara-gara apa? Gara-gara walinya mengatakan begini, wahai bisa, namanya Ahmad dan Fatimah, mohon maaf ya kalau ada namanya Ahmad dan Fatimah. Wahai Ahmad, kata bapaknya si perempuan, wali, kunikahkan engkau dengan anak kandungku Fatimah binti Narisa misalnya, dengan mas kawin seperangkat alat sholat, dibayar tunai. Begitu Ahmad mau menjawab, stop dulu, kata keluarga Ahmad, sebentar, bapak wali ini wali kepada Ahmad atau wali kepada Fatimah? Karena tadi dia mengatakan, wahai Ahmad, ya saya, kunikahkan engkau dengan anak kandungku Fatimah binti Narisa dengan mas kawin seperangkat alat sholat, dibayar tunai. Diprotes sama keluarga yang laki-laki, bapak ini kan wali dari Fatimah, bukan wali dari Ahmad. Kenapa bapak mengatakan, wahai Ahmad, kunikahkan engkau dengan anakku? Berarti kalau engkau menikahkan Ahmad dengan anakmu, kan seakan-akan yang anakmu itu ya Ahmad. Maksud mereka yang benar itu adalah, wahai Ahmad, kunikahkan anak kandungku Fatimah binti Narisa dengan engkau. Ada pernah lihat orang berantem di majelis akad berseteru gara-gara persoalan ini Bapak Ibu?
zawwajtuka wa ankahtuka. Kunikahkan engkau dan kukawinkan engkau. Ya. Nah, yang benar bagaimana? Kalau saya disuruh menengahi, dua-duanya benar Bapak Ibu. Karena maksud dari wali tadi, wahai Ahmad, kunikahkan engkau dengan anak kandungku. Yang maksud dari wali tadi, dia menikahkan anaknya ya dengan Ahmad. Walaupun dia menyebut Ahmad dengan anakku, ya tetap sama tadi dengan minta nasi dengan beli nasi, mirip. Karena hakikat dari lafal itu, si wali tadi menikahkan anak perempuannya dengan Ahmad. Lain halnya kalau misalnya, wahai Ahmad, kunikahkan engkau dengan anak kandungku Fatimah binti Nadirsa. Lalu oleh Ahmad, ku terima nikahnya Zahra binti Nadirsa. Baru nggak sah. Rupanya si Ahmad modus, adiknya lebih cantik. Baru nggak sah. Kenapa? Karena yang diterima ijabnya adalah nikahnya Zahra, bukan Fatimah. Itu baru nggak sah, baru harus diulang. Nah, yang lebih repot lagi Bapak Ibu, hari ini kalau dalam bab perkawinan itu lebih ramai lagi. Anak-anak milenial hari ini kalau nikah itu mas kawinnya aneh-aneh namanya, ya kan? Kadang angkanya itu mengikuti umur dua orang. Ya, yang perempuan disebut, yang laki juga disebut. Kadang angka tanggal perkawinan. Misal hari ini tanggal berapa? 10 bulan 8 2025. Misal dengan mas kawin 10 juta rupiah, 8 gram emas, 2025 ekor kambing. Bisa ya. Karena apa? Karena mereka hari ini, anak-anak milenial hari ini suka dengan yang unik-unik seperti itu. Coba bayangkan Bapak Ibu, betapa berat si wali. Ya kalau wali seperti bapak-bapak yang ada di sini yang memang orang berpendidikan sudah biasa, ya kan, orangnya tenang. Tetangga saya Bapak Ibu, anak bungsunya orang kampung, ya sudah sepuh, mohon maaf kurang berpendidikan, namanya orang tua di zaman dulu, zaman kemerdekaan, ingin menikahkan putri terakhirnya. Dia pengen jadi wali langsung. Saya diminta jadi saksi depan rumah saya diminta. Akhirnya dia menjadi wali. Sudah dilatih. Pas dia menikahkan, wahai Ahmad, kunikahkan anak kandungku Fulana binti Fulan. Mas kawin itu seperangkat alat sholat. Namanya orang tua, kurang pendidikan, grogi, dilihat orang banyak. Seperangkat alat sholat dengan mas kawin, seperangkat alat sekolah dibayar tunai. Iya kan? Semua orang yang ada di dalam masjid itu berantakan semua. Iya kan? Gara-gara seperangkat alat sekolah, penggaris, jangkar, pensil penghapus. Ya. Nah begitu. Nah jadi Bapak Ibu, dalam bab, ya kan, dalam bab muamalah munakahat tadi itu kaidahnya penting Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita nanti trouble, muskilah. Ya. Jadi dalam bab jual beli, ya begitu. Jadi makna yang dinilai oleh syariat. Belum lagi nanti, mohon maaf Bapak Ibu, dalam bab yang lain, ini waktunya sudah mau habis, sebentar lagi. Misalnya dalam bab, kalau tadi bab perkawinan, bab jual beli, ini yang juga ada lagi dalam bab-bab yang lain Bapak Ibu. Nah hari ini, mohon maaf Bapak Ibu, sekarang kita ini karena hidup di era media sosial, sekarang ini semua orang bicara. Siapapun hari ini bisa buat konten Bapak Ibu. Saya dulu suka buat konten, sekarang berhentilah, nggak usah. Ya biarlah mereka yang ahli saja di situ. Sekarang ini Bapak Ibu, orang siapapun hari ini bisa ngomong apapun termasuk tentang agama. Hanya dengan menghidupkan, ya kan, memencet tombol live dari link YouTube-nya atau dari TikTok-nya atau dari manapun. Dia rekam live TikTok, live YouTube, share. Akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya mohon maaf, kalau kita tidak imbangi dengan belajar agama yang kuat tadi, tradisi para ulama tadi, talaki, bertemu, membaca kitab, berguru, ngaji dengan guru dan seterusnya. Kalau
menyenangkan Bapak Ibu, akhirnya nanti kita berguru pada link-link YouTube yang mohon maaf kita kadang nggak sampai ke situ, hanya menyimpulkan sendiri. Nah, hari ini Bapak Ibu dalam bab fikih muamalah itu lebih banyak lagi, lebih banyak. Contoh sederhana. Hari ini kan banyak, beberapa kali itu viral. Misal ada Ustaz di link YouTube-nya mengharamkan misalnya orang nyimpan uang di saldo e-wallet. Ya, saya nggak usah sebut, silakan nanti dicari sendiri, tapi nggak perlu. Yang penting kan kita paham. Sekarang Bapak Ibu, teknologi itu udah canggih. Orang sekarang belanja tuh nggak pakai duit cash lagi. Maka ibu-ibu nggak usah beli dompet yang gede-gede, Bu. Ya, dompet tuh nggak perlu gede-gede karena sekarang uang tuh nggak cash lagi. Uang tuh sekarang hanya tinggal angka. Tinggal angka apa? Kita kemana-mana hari ini perlu bawa uang cash. Yang penting ada internet, saldo di ATM itu ada, tinggal transfer, tinggal kris dan lain sebagainya. Luar biasa, Pak. Ya. Nah, tiba-tiba ada orang mengharamkan itu. Tidak boleh menabung uang di saldo online itu. E-money itu haram menurut dia. Kenapa? Karena orang yang nabung uang di e-money, saldo elektronik itu, oh ya, apapun mereknya, nggak usah sebut merek di sini, dianggap sebagai transaksi riba. Kenapa dikatakan riba? Karena menurut dia, orang yang naruh uang di saldo duit elektronik itu seperti orang nitip uang, meminjamkan uang di sebuah perusahaan, lalu perusahaan itu memakai uang kita dan kita dikasih keuntungan dalam bentuk yang lain. Misal Bapak Ibu belanja secara online, tiba-tiba dikasih keuntungan gratis kirim, gratis ongkos kirim. Nah, ini kalau tidak ditelaah secara mendalam Bapak Ibu, kita bisa membuat jutaan manusia Indonesia jadi sulit. Dengan dalih seakan-akan ini sudah benar, sesuai dengan syariat. Kenapa? Karena orang yang meminjamkan uang, dibayar uang ada kelebihan, itu riba. Memang betul. Meminjam uang, bayar uang ada kelebihan, itu riba Bapak Ibu. Maka Pak Ibu-Ibu kalau arisan, mohon maaf ya, karena di mana-mana fenomena arisan ibu-ibu itu ada yang unik. Arisan itu boleh Ibu, nggak masalah Pak, boleh Pak. Yang nggak boleh dalam arisan itu, jika Bapak Ibu meminjamkan uang 1 juta, dapatnya 1.100.000. 100-nya itu riba. Atau Bapak Ibu meminjamkan uang 1 juta, dapatnya cuma 900, kurang 100-nya itu riba. Nggak boleh. Ya, maka ibu-ibu dalam arisan itu, dalam acara dasar wisma dan lain sebagainya itu, acara arisan itu silahkan arisan, karena arisan itu adalah utang bergantian Bapak Ibu. Baru ngasih 100.000 dapat 1 juta, ini nggak riba, karena Anda ngasih 100, ini 100 bukan dapat 1 juta, baru bayar 100 dapat 1 juta, 900-nya nyusul 9 bulan berikutnya. Maka arisan itu sah. Dia menjadi tidak sah arisan itu kalau kemudian dalam bab utangnya itu minjamkan 1 juta dapat 1 juta dan lebihnya itu riba. Nah, dalam bab saldo uang elektronik tadi Bapak Ibu, kita itu judulnya nabung, bukan minjamkan perusahaan uang. Bapak Ibu naruh duit di saldo persis kayak ATM, naruh duit, nyimpan uang, nitip. Nah, karena Bapak Ibu nitip uang pada perusahaan, perusahaannya dapat uang segar, dapat modal dari orang-orang yang naruh duit. Lalu uang ini sama mereka diinvestasikan karena mereka dapat keuntungan dari uang yang kita titip. Akhirnya mereka ini memberbagi keuntungan. Apa keuntungannya? Kalau kita belanja sesuatu, dikasih kirimnya gratis, kadang dikasih diskon. Nah, diskon dan ongkos gratis ini Bapak Ibu, ini bukan riba. Kalau kita masukkan di dalam kategori riba, nanti kita nggak ketemu letak ribanya di mana. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini bukan termasuk riba, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Coba nanti kita buat sederhana contohnya. Kalau ini tadi kan elektronik, mungkin nggak semua orang paham.
dan memakai. Bapak Ibu punya tetangga yang punya warung? Ada tetangga yang jualan? Coba sesekali Bapak Ibu daripada setiap hari bawa uang belanja, udah langsung aja, Bu, ini saya punya uang 1 juta, saya titip di warung Ibu. Ini uang 1 juta saya titip di warung sayur Ibu ya. Setiap hari nanti saya belanja. Kapan saya belanja, tolong dicatat, kurangkan dari utang saya. Oke, kata si Ibu, alhamdulillah dapat duit dia 1 juta. Setiap hari Anda datang minta belanja, dihitung, dikurangin jumlah utangnya. Nah, karena kita melakukan transaksi seperti itu, orang yang punya warung tadi dapat keuntungan, dapat duit 1 juta, dititipin duit 1 juta. Nah, karena yang punya warung tadi dapat dana segar, uang 1 juta tadi kita ambil dalam bentuk barang, perlahan-lahan kita ambil. Karena dia dapat keuntungan pas kita belanja. Hari ini Bapak Ibu belanjanya berapa? Saya belanjanya 300.000. Oh ya, utang Bapak, uang Bapak saldonya tinggal 700 lagi Pak ya. Karena belanjanya hari ini 300. Ya. Pas kita mau pulang sama dia diambilin 1 kresek, 1 minyak goreng setengah liter. Pak, ini minyak setengah liter gratis Bapak. Diambil apa enggak Pak? Minyak goreng itu. Diambil nggak Bu? Diambil karena dia ngasih sebagai hadiah bonus karena Bapak sudah ngebantu dia ngasih modal. Seperti itu. Nggak ketemu bab ribanya. Kalaupun mau dikatakan riba, uang dengan minyak goreng itu nggak ketemu Pak dalam bab ribanya. Karena di dalam bab ribawi itu, yang riba itu adalah uang dengan uang. Kalau uang dengan minyak goreng nggak ketemu Pak. Ya, di dalam Islam itu asnaf ribawiyah itu Bapak Ibu, emas, perak, makanan pokok. Emas dengan emas kalau ditukar ada kelebihan riba. Perak dengan perak ditukar antara 2 jenis ini ada kelebihan riba. Kalau nggak ada kelebihan boleh. 100 gram emas dalam bentuk kalung ditukar 100 gram emas dalam bentuk cincin boleh. Tapi kalau cincin 100 gram ditukar dengan kalung 90 gram riba. Uang rupiah 1 juta mau lebaran ditukar dengan recehan 999.000 riba Pak. Karena rupiah dengan rupiah. Tapi kalau uang rupiah 1 juta rupiah ditukar dengan uang real 250 real. Boleh Pak? 1 juta rupiah ditukar dengan 250 real. Boleh Pak, karena mata uangnya berbeda. Nah, itu dalam bab riba seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara umum penjelasan atau kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi, intinya ya, di dalam memahami persoalan-persoalan agama ini, kita tidak cukup hanya melihat dari apa yang disampaikan di tayangan-tayangan ini. Silahkan dikaji secara lebih mendalam lagi. Kalau ada orang menyampaikan A dalam satu link tertentu, B dalam satu link tertentu, dibuka lagi, dicari lagi jawabannya, ditanyakan pada orang yang ahli biar apa? Biar ketemu titik temunya di mana. Jangan sampai kita menyimpulkan salah gara-gara kita membacanya juga tidak sesuai, tidak tepat. Apalagi Bapak Ibu, Nabi itu sudah menyampaikan kebenaran. Terkadang ya, Nabi tidak mungkin salah dalam menyampaikan agama. Apa yang bisa membuat salah? Cara kita memahaminya. Ya, kenapa mohon maaf terakhir? Kenapa ada istilah mohon maaf? Ya, ini lagi ramai juga sekarang ini dibahas kembali oleh para ulama kita tentang wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan ada di neraka. Hati-hati Bapak Ibu. Hadis Nabi itu gak salah, benar. Ya, Nabi itu pasti benar. Tapi yang membuat dikatakan tidak benar, cara kita memahami makna dari hadis Nabi tadi. Nabi mengatakan setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan di neraka. Pertanyaannya adalah, apakah maksud dari hadis Nabi tadi setiap bid'ah, semua bid'ah itu adalah sesat?
dari terjemah harfiahnya, kita akan mengatakan di atas muka bumi ini tidak ada yang namanya bid'ah yang tidak sesat. Semua bid'ah itu sesat. Tapi nanti kita akan ketemu catatan sejarah. Lalu bagaimana dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika dia memulai salat tarawih 23 rakaat setelah diberhentikan oleh Rasul? Apa kata Umar bin Khattab? Ni'matul bid'atu hadhihi. Ini adalah bid'ah yang paling baik. Masa ya kita mau membid'ahkan sahabat Umar bin Khattab, mengatakan ini sesat? Gak mungkin Bapak Ibu. Berarti ada pemahaman kita yang salah terhadap makna kullu bid'atin yang disampaikan Nabi tadi, yang tidak sama pemahamannya dengan pemahaman Umar bin Khattab. Maka kata para ulama, yang benar dari tafsiran hadis tadi, semua bid'ah yang tidak ada dasarnya sama sekali dari urusan agama, maka dia adalah sesat. Kalau dia ada dasarnya, dia bukan termasuk yang disesatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang sholat tarawih itu tidak mungkin kita katakan mereka adalah ahlu bid'ah, karena itu sudah diakui oleh para sahabat. Walaupun sholat tarawih itu tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali 3 kali saja, setelah itu ditinggalkan oleh Rasulullah. Maka perlu berhati-hati dalam menetapkan sesuatu itu sesuai sunnah atau tidak, karena yang membuat dia salah itu bukan hadisnya, bukan Al-Qurannya Bapak Ibu. Yang membuat salah itu adalah cara kita memahami dan menyimpulkannya. Saya pikir demikian. Mohon maaf waktunya juga sudah lewat. Ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Cukup saja, lewat ya waktunya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ibu-ibu nggak ada yang nanya. Jadi nanti itu bunda ya, kalau ada yang datang ke warung ibu, ada yang bilang minta nasi, ayo monggo. Kalau orang di sini orangnya baik, kalau dia bilang minta pasti nggak dimintain bayarannya Pak ya. Ya jadi walaupun fikirnya kalau minta itu ya bayar. Saya pikir demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf. Aku lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.